Shalom saudara-saudara. Setiap orang Kristen pasti melakukan doa, mengerti tentang makna doa, relasi hubungan manusia dengan Tuhan secara langsung. Namun dalam melaksanakannya ada banyak pemahaman tentang doa. Tentu terkait dengan pengajaran firman Tuhan dalam Alkitab. Pengajaran yang begitu banyak bisa saja menimbulkan pertanyaan, dan bahkan mungkin jawaban-jawaban yang membingungkan. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak kita untuk berbicara di sekitar berdoa. Bukankah Tuhan Yesus memberikan pengajaran berdoa sebelum mengajarkan tentang doa Bapa Kami yang selalu kita lakukan bersama-sama? Telah mengingatkan supaya kalau kita berdoa, jangan di tempat-tempat umum, jangan bertele-tele, jangan pamer. Bahkan Tuhan Yesus mengajar kita berdoa untuk masuk ke dalam kamar di tempat yang tertutup, dan doa kita disampaikan dan didengarkan oleh Tuhan Allah yang tersembunyi. So sekalian, itu yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 8. Lalu kalau Yesus mengajarkan kita berdoa untuk masuk kamar, kenapa dalam kenyataan kita sekarang kita berdoa bersama-sama? Kita melakukan doa di tengah keluarga, bersama dan komunitas-komunitas lain di mana kita bersama-sama. Bahkan kita berdoa bersama-sama di gereja. So sekalian, saya mengajak kita untuk melihat kesaksian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Yang menggambarkan tentang kehidupan kehidupan jemaat mula-mula. Orang-orang yang berkumpul saat itu. Berkumpul bersama di rumah masing-masing. Lalu mereka juga berbagi roti dan berdoa. Itu berarti sejak jemaat mula-mula, berdoa bersama itu bukan sesuatu hal yang tidak biasa. Orang sudah biasa berdoa. Bahkan kesaksian Kisah Rasul pasal 20 ayat 36. Rasul Paulus juga berdoa bersama dengan orang-orang di dekatnya. Dia bersujud berdoa secara khusus. Oleh karena itu saudara sekalian, kita melihat bahwa berdoa bukan lagi soal doa pribadi atau doa bersama. Selama doa itu kepada Allah di dalam Yesus Kristus, itu yang utamanya, maka baik doa pribadi maupun doa bersama merupakan hal yang penting. Bahkan Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam Matius 18 ayat 19 sampai dengan 20. Kita diberi peluang untuk sepakat berdoa. Jadi jika engkau berkumpul, sepakat berdoa, meminta kepada Bapa dalam namaku, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Baru ayat yang berikutnya mengingatkan ayat 20, oleh karena itu jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Oleh karena itu saudara sekalian, saat ini saya mengajak kita semua untuk lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa, untuk tidak lagi mempersoalkan doa kita pribadi atau bersama-sama, tetapi doa itu penting kita lakukan. Utamanya, mari kita menjaga, jangan sampai doa-doa kita tidak lagi menjadi doa. Bahkan tidak mustahil bisa menjadi khotbah atau sambutan. Tidak lagi berdialog dengan Allah, tapi dengan orang-orang yang kita ajak berdoa. Berdoalah dengan sederhana, dengan baik, dan tertuju hanya kepada Allah Bapa. Dan jangan lupa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.